Pengumuman darurat. Seorang ibu hamil usia 35 tahun namanya Dira sebentar lagi akan lahiran. Kepada yang tahu posisinya harap segera info. Aku nggak bisa lahiran di sini. Tolong bawa aku ke rumah sakit lain. Suamiku dulu bilang nggak mau punya anak. Ternyata cuma mau pakai darah tali pusar bayiku buat selamatin anaknya dan pelakor. Ini Om, 120.000 ya. Oke. Ini ada 4 kilo. Emang urusan kamu? Kalau nggak balikin duit atau timbang ulang, aku bakal laporin kamu. Jangan. Oke, aku kasih pas ya. Lihat, sudah pas. Nona, makasih ya. Nggak apa-apa, cuma bantu dikit. Orang tua nabung itu susah. Aku duluan ya. Pak Bima, kok Anda sendiri yang keluar beli leci? Kalau anakku Dira masih ada, mungkin udah segede itu. Nggak tahu dia sekarang ada di mana. Sini, lap dulu. Sayang, udah hamil 9 bulan. Lihat kamu susah kayak gitu, hatiku sakit banget. Ayo. Duduk. Pelan-pelan. Vina, kamu bawa buah lagi buat aku. Snack yang kemarin aja belum habis. Kamu muntah terus, nggak bisa makan apa-apa. Makanya aku beliin aja buat kamu. Kita ini nggak boleh biarin bayi kurang gizi. Makasih ya, Vina. Ayo, berbaring dulu. Dira, kamu sebentar lagi lahiran. Tahan dulu. Kalau kamu nggak enak badan, bilang ke ibu ya. Biar ibu pijetin. Makasih, Bu. Aku 10 tahun di bidang kebidanan. Belum pernah lihat ibu hamil seberuntung kamu. Suamimu ganteng dan sayang kamu. Mertuamu sayang kamu kayak anak sendiri. Terus sahabat kamu juga tiap hari bawa makanan enak. Kamu beruntung banget. Aku jadi iri. Sayang, jangan takut. Maaf ya Dira, ini semua salahku. Dulu ngotot gak mau punya anak. Kalau nggak perlu hamil di usia 35, jadi hamil usia tua. Sekarang malah kena diabetes pas hamil. Setiap kali suntik insulin selalu alergi, badanmu disiksa gitu. Tapi tenang aja, begitu kamu lahiran, mau hukum aku kayak apa juga silakan ya. Ini silakan. Sayang, tahan dikit lagi. Tahan 2 hari lagi aja. Nanti semuanya bakal selesai. Ayo. Aku beneran bersyukur bisa dapat suami sebaik ini. Mertua dan juga sahabatku. Walaupun hamil ini bikin aku tersiksa banget, tapi semuanya sepadan. Sayang. Dira, putriku, sebenarnya kamu di mana? Sayang. Nona, ternyata kamu. Aduh, waktu itu makasih banget ya. Kali ini aku yang makasih padamu. Nona, liontin giok ini punyamu ya? Iya, itu punyaku. Dari kecil udah pakai ini. Jangan-jangan Tuhan capek lihat aku mencari selama 25 tahun. Akhirnya kasihan juga sama aku, kirimin anakku balik ke sisiku. Kamu lagi hamil, malam-malam gini kenapa sendirian? Oh, aku lagi cari suamiku. Kalau gitu biar aku bantu ya.
Enggak apa-apa. Suamiku itu biasanya nggak jauh-jauh. Aku pasti bentar lagi nemuin dia. Ya udah, hati-hati ya. Aku duluan ya, Om. Sayang. Adi, cepat sini. Ayah, ada apa? Ayah, kayaknya ayah nemuin adikmu. Apa? Cepat, langsung atur tes DNA-nya. Oke. Nah, sekarang aku 1 menit pun gak mau ladenin dia lagi. Tiap hari selalu ngeluh ini sakit, itu gak enak. Anggap aku kayak asistennya. Dia pikir dia siapa? Dia merasa kayak nona besar dari keluarga kaya. Bu, dia kan bentar lagi juga mau lahiran. Sabarlah 2 hari lagi ya. Kalau bukan karena Rafiku kena thalassemia dan butuh darah tali pusar, asal kamu tahu ya, aku malas banget hadapin dia. Begitu dia lahiran dan dapetin darah tali pusarnya, aku langsung usir dia. Siapa? Halo? Sayang, Raffi terus nanya-nanya kapan ayahnya datang buat jenguk dia. Dia kangen sama ayah sama neneknya. Kamu bilangin ke Raffi, ayah sama nenek bentar lagi bakal jenguk dia. Sejak kapan dia punya anak? Cucu kesayangan nenek kangen nenek ya. Nenek udah masakin sup ayam buat kamu. Bentar lagi nenek anterin ke sana ya. Vina? Sahabat terbaikku. Selingkuh sama suami yang kunikahi selama 10 tahun. Ayah, nenek, kalian kok baru datang? Aku kangen sama kalian. Kami juga kangen sama kamu. Tapi ayah lagi sibuk banget belakangan ini. Kalau urusannya udah selesai, ayah bakal nemenin kamu terus. Yeay, asik. Berarti ayah bisa main sama aku terus. Mereka udah punya anak segede ini. Tapi aku malah sama sekali nggak tahu. Tunggu Dira lahiran terus ambil darah tali pusarnya. Penyakit thalassemia Raffi bisa disembuhin. Hari ini sudah kutunggu-tunggu selama 3 tahun. Kalau bukan karena dokter bilang, usia terbaik Raffi untuk transplantasi itu 3 tahun, dia nggak bakal menderita kayak gini. Sayang, aku kepikiran, gimana kalau kita punya anak? Hah? Bukannya kamu nggak suka anak? Mau jadi pasangan tanpa anak seumur hidup? Itu kan anak orang lain. Kalau aku mikirin, kita punya anak bareng yang jadi simbol cinta kita, aku jadi ngerasa seneng. Tapi aku udah umur 34. Udah masuk kategori ibu hamil resiko tinggi. Aku takut. Sayang, kamu tenang aja. Aku sama ibu bakal urus kamu baik-baik. Nggak akan biarin kamu menderita. Ternyata dia minta aku hamil. Berpura-pura baik sama aku. Cuma biar bisa pakai darah tali pusar anakku. Buat nyelamatin anak haram dia sama Vina. Sony, Vina, kalian beneran kejam banget. Ini sup ayam yang dibikin nenek. Ayo, minum. Aku nggak mau, nggak mau. Raffi kepanasan nggak? Aduh ibu, kalau Raffi nggak mau jangan dipaksa. Itu Ah, Bu. Anak kecil memang begitu kan? Kalau kamu nggak mau, nggak usah minum, oke? Kasih sisa sup ayam yang ke Dira. nanti dia keenakan. Menurutku, dia kebanyakan dikasih yang enak-enak. Sampai jadi manja kayak putri raja. Aduh, Bu. Ternyata semua sup yang dulu aku minum itu sisa dari anaknya Vina. Siapa? Sony, hari ini kalau bukan karena Raffi telepon kamu pasti nggak niat nemuin aku kan? Sekarang di hati kamu, apa Dira lebih penting daripada aku? Mana mungkin.
pas aku bareng Dira, isi kepalaku cuma kamu sama Raffi. Jadi malam ini kamu masih mau balik lagi ke Dira si istri tua itu ya? Kita udah lama banget nggak? Aku juga pengen, tapi Dira sebentar lagi mau lahiran. Demi Raffi, kita sabar dikit dulu, boleh kan? Kalau gitu malam ini jangan balik dulu. Dia juga dijagain sama ibu. Kalau ada apa-apa, suruh aja ibu telepon kamu. Aku ini mau lahiran ya. Kenapa? Ada apa ini? Aku dari tadi ngerasa kayak ada yang aneh. Hah? Bu, sekarang cepet turun dan sebentar. Dira ada di kamar nggak? Oke, aku langsung ke sana. Dira, kamu di kamar ya? Iya, Bu. Aku dari tadi di kamar. Kenapa, Bu? Muka Ibu kelihatan agak pucat. Sony mana? Tadi aku sempat keluar bareng Sony. Dia khawatir kamu sendirian di kamar. Takutnya perut kamu tiba-tiba sakit. Makanya dia suruh aku jagain kamu dulu. Tenang aja, Bu. Perutku belum terasa apa-apa kok. Baiklah, aku akan kabari dia dulu. Halo, Nak. Aku udah balik ke kamar. Dira dari tadi emang di kamar. Kenapa? Hah? Astaga, jangan-jangan mau lahiran. Enggak. Mungkin karena efek samping dari suntikan yang kemarin. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau beneran mau lahiran gimana? Harus panggil dokter sama suster. Enggak, Bu. Dokter, suster, menantuku kayaknya mau lahiran. Sony, Dira kayaknya udah mau lahiran. Cepat balik. Emang udah waktunya lahiran? Siap-siap sekarang. Keluarga tolong perhatiin kondisi ibu hamilnya. Gak bisa. Aku gak boleh lahiran sekarang. Ayah, Andra. Hasil tes DNA nunjukin kalau dia memang adikku. Beneran? Dia itu Dira. Dan kabarnya sebentar lagi dia akan segera melahirkan. 2 hari ini aku gak cuma nemuin putriku yang hilang 25 tahun. Tapi sebentar lagi jadi kakek. Ini 2 kebahagiaan sekaligus. Berarti kita bakal jadi om. Cepat, siapin hadiah buat putriku sama cucuku. Cepat siapkan. Ganti bajuku sekarang. Aku mau jemput langsung. Putri sama cucuku akan pulang ke rumah. Ayah, katanya suami Dira baik banget sama dia. Dan dia juga kerja di cabang Halim. Dia seorang supervisor kecil. Meskipun dia jabatan kecil. Asalkan dia baik sama anakku, keluarga Halim, gak bakal ngenamin dia. Kasih tahu semuanya. Naikkan jabatan menantuku. Jadi general manager cabang Halim. Oke, Ayo. Oke, ayo. Sayang, barusan aku balik ke rumah buat ambil sup ayam. Kondisi kamu sekarang harus banyak makanan yang bergizi. Biar nanti pas lahiran, kamu punya tenaga, ya? Sebenarnya ini kenapa?
Sayang, kamu tiba-tiba ngerasa gak nyaman di mana? Hah? Ini, yang ini aku siapin spesial buat kamu seharian penuh. Coba cicipin, ayo. Cepat cobain ya. Kasih sisa sup ayamnya ke Dira. Minggir, jangan sentuh aku. Sayang, kamu mau lahiran sekarang ya? Hah? Aku gak bisa lahiran sekarang. Gak bisa biarin anak jadi alat mereka. Nak, tolong ibu ya. Boleh gak? Kamu lahirannya nanti saja ya, nak. Jangan. Ini udah semalaman. Kok dia belum lahiran juga? Sekarang kamu harusnya jagain Raffi baik-baik. Ngapain kesini? Ya jelas aku datang buat lihat dia, tenang aja. Semuanya udah aku atur rapi. Raffi udah masuk ruang operasi. Lagi nunggu darah tali pusarnya. Aku gak bakal biarin kalian berhasil. Dira, kamu udah sadar ya? Udah mau lahiran ya? Dira sekarang udah sadar. Kamu cepat pergi. Kalau udah lahiran, aku kabarin. Dira, dengar-dengar bentar lagi kamu lahiran, syukurlah. Kamu kok datang lagi? Kamu ngomong apa? Kamu sahabat terbaik aku. Aku pasti berharap anakmu lahir. Sekarang aku lagi gak enak banget, gak mau ketemu siapapun. Dira, justru itu aku harus datang. Kamu itu kan yatim piatu, gak ada keluarga buat dukung kamu. Makanya aku datang. Anggap aja aku keluargamu. Kalau sampai kenapa-kenapa, aku bantu ambil keputusan. Aku emang gak punya keluarga, tapi bukan berarti orang lain bisa nentuin hidup matiku. Tenang aja, aku gak bakal mati. Dira, kok kamu ngomongnya gitu? Vina juga peduli sama kamu. Gak apa-apa. Mana mungkin aku marah sama Dira. Soalnya aku beneran nungguin banget anaknya bisa lahir dalam keadaan sehat. Gak boleh, ini bukan waktu yang tepat buat ribut. Aku harus cari kesempatan buat lepas dari kendali mereka. Tapi mereka selalu jagain aku, gak bisa kemana-mana. Ruang persalinan, cuma bisa ke sana. Perutku sakit banget. Kayaknya aku mau lahiran. Cepet panggil suster, suruh antar aku ke ruang persalinan. Suster! Suster! Cepat. Istriku kayaknya bentar lagi lahiran. Cepat. Kalau butuh bantuan panggil aku. Aku siap datang. Oke. Di kamar ini cuma ada satu pintu keluar. Gimana? Jendela. Sayang, Mama pasti lindungi kamu. Ibu hamilnya hilang. Cepat panggil bantuan. Ibu hamilnya hilang. Kenapa? Dira di mana? Mana orangnya? Emang Dira kemana?
Dia kabur. Apa? Kamu bilang Dira kabur? Ini, dia kan lagi hamil, mana mungkin kabur. Aku panggil orang dulu ya. Hari ini pas di ruang inap, sikap dia aneh banget ke aku. Pasti dia udah tahu sesuatu makanya kabur. Mau dia tahu apa juga. Demi Raffi, harus langsung cari dia sekarang. Kita cari bareng. Oke. Pengumuman darurat. Seorang ibu hamil usia 35 tahun namanya Dira sebentar lagi akan lahiran. Keadaannya sangat darurat. Yang tahu posisi ibu hamil harus segera berinfo. Ibu hamil yang disebut di pengumuman itu jangan-jangan dia. Gawat, air ketubannya udah pecah. Kayaknya udah mau lahiran. Sayang, kamu cepat antar dia balik. Aku panggil dokter dulu. Oke. Enggak, aku nggak mau di rumah sakit ini. Aku nggak bisa di rumah sakit ini. Tolong aku. Air ketuban kamu udah pecah. Cepat masuk rumah sakit dulu. Enggak, aku nggak mau di rumah sakit ini. Sialan. Halo suster, kamu lihat ibu hamil nggak? Tingginya kira-kira segini, udah mau lahiran. 100 juta, aku kasih 100 juta. Tolong antar aku ke rumah sakit lain. Kondisimu sekarang bahaya banget. Bisa-bisa 2 nyawa melayang. Mau berapapun tetap gak bisa. 160 juta, tolong banget. 160 juta, gimana? 160 juta. Gila ya? Pasti ada masalah ini. Ayo kita pergi. Loh, adikku mana? Pasti dia udah mau lahiran. Dia udah dibawa ke ruang bersalin. Gara-gara kamu lama, kita jadi telat begini. Kan ini pertama kali ketemu Dira. Makanya aku siapin banyak hadiah. Ayo. Halo suster, ibu yang hamil di kamar ini kemana? Dia udah mau lahiran. Gak tahu kenapa tiba-tiba kabur dari ruang bersalin. Sekarang satu rumah sakit lagi nyariin dia. Cepat cari Dira. Gawat. Ibu hamil. Pak. Halo, kalian ada lihat ibu hamil nggak? Dia sebentar lagi mau lahiran, tingginya segini. Oh, pernah lihat. Itu istri kamu ya? Tadi dia ke arah sana. Oke, makasih. Pak, aku kasih kamu 100 juta. Antar aku ke rumah sakit yang lain ya. 200 juta. Kalau ada masalah tanggung ya. Oke. Nah, akhirnya bisa kabur juga. Sayang, kamu mau kemana? Hah? Lepasin aku, dasar sampah. Minggir kamu, Pak. Ayo cepet jalan. Gak boleh jalan. Iya, tapi kamu itu siapanya? Aku kasih tahu ya, aku itu suaminya. Kita cuma habis berantem. Kalau istriku ada di mobil kamu sampai kenapa-napa, kamu bisa tanggung jawab, hah? Enggak, aku gak kenal dia. Pak, tolongin aku gak kenal dia. Penipu ya kamu? Liatin baik-baik ya, aku itu suaminya. Kalau istri sama anakku kenapa-napa di mobil kamu, bakal tuntut kamu sampai bangkrut. Udah mau lahiran masih aja pada ribut. Aku jadi rugi waktu. Sayang, ayo kita pergi. Ayo. Jalan. Ikut aku. Lepasin aku, Sony. Dokter, suster, cepat. Aku gak mau. Sony, kamu gak bakal mati tenang. Air ketubannya udah mau pecah. Cepat bawa dia ke ruang bersalin, cepat. Gak mau. Aku gak mau ke ruang bersalin. Dia mau nyakitin aku. Selama kamu dirawat di sini lebih dari sebulan, suamimu, mertuamu, sama sahabatmu juga baik banget ke kamu. Kita semua lihat. Iya, kalau kita punya suami dan mertua kayak gitu, mimpi aja bisa ketawa. Kamu takut karena mau lahiran kan, makanya histeris. Sayang, dengerin aku. Apapun pikiran kamu harus lahirin dulu bayinya. Ketuban lu udah pecah, ini bahaya banget. Nurut ya, masuk dulu ke ruang bersalin, ya. Cepat. Enggak. Aku gak mau. Ayo. Enggak, aku gak mau. Lepasin aku. Dira,
Menurutku, kamu ini manja banget. Percaya sama aku. Begitu dibius, langsung gak sakit lagi. Dasar pasangan gak tau malu. Nipu aku biar hamil cuma buat manfaatin anak. Istriku mungkin kesakitan banget sampai ngomong gak jelas. Cepat bawa dia masuk ruang bersalin, cepat! Ayo jalan, cepat! Gak mau. Jalan, Aku gak mau. jalan! Cepat naik! Kamu udah mau lahiran, ini situasinya bahaya banget. Aku gak mau. Dira, aku kasih tahu ya, sekarang bukan waktunya bikin drama. Kalau kamu masih berani bikin ribut, Kasih dia suntikan penenang! iya benar, suntik dia. Obat penenang gak bisa disuntik sembarangan, bisa bahaya ke Jadi kita bayinya. biarin dia ngamuk begitu? Nanti ibu sama bayinya berbahaya juga. Cepat suntik, suntik! Sony, kamu gak bakal mati dengan tenang. Gak mau suntik. Aku gak mau disuntik. Aku bakal aduin kalian. Tunggu apa lagi? Cepat suntik! Itu bukannya Dira ya? Mereka lagi ngapain? Mau apa mereka dengan Dira? Cepat kita lihat ke sana. Gak mau. Diam! Cepat, 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 cepat! Berhenti! Berhenti! Perutku sakit banget. Mau apa kalian? Lepasin dia! Kalian ini siapa, ha? Apa urusannya sama kalian? Tolong aku. Tolong aku. Dira, kamu mau ngomong apa? Tolong aku. Minggir! Kalian semua dengar ya, istriku sebentar lagi mau lahiran. Kalau ada apa-apa, kalian bisa tanggung jawab. Pergi! Kamu? Kalian ngapain? Gak ngerti bahasa manusia atau gimana, ha? Anakku suruh kalian pergi. Dia udah mau lahiran. Gak tahu kenapa tiba-tiba kabur dari ruang bersalin. Sekarang satu rumah sakit lagi nyariin dia. Ibu hamilnya udah mau ngelahirin. Kalian hedang di sini udah melanggar hukum. Dengar nggak? Cepat minggir dari jalan. Aku cuma mau nanya satu hal ke dia. Kamu Dira, kamu mau ngomong apa? Tolong aku. Tolong antar aku ke rumah sakit lain. pergi! Ya ampun Tuhan, ya ampun. Gak ada keadilan. Menantuku sebentar lagi mau lahiran. Malah dihalangi sama orang kejam ini, gak dibolehin masuk ruang bersalin. Kalau menantuku dan cucuku ini sampai kejadian apa-apa, aku yang tua ini harus gimana hidupnya? 3 cowok dewasa ini gak tahu malu banget. Halangi ibu hamil masuk ruang bersalin. Kalau sampai ada apa-apa, 2 nyawa hilang. Kalian bisa masuk penjara. Kenapa mau pindah rumah sakit? Biar aku yang urus. Ibu hamil, pembukaan kamu udah hampir penuh. Kalau pindah rumah sakit udah telat. Kalau nggak segera masuk ruang bersalin, bisa celaka. Kalian mau istriku mati ya? Hah? Cepat minggir dari jalan. Pergi! Minggir. Ini udah darurat banget. Sekarang udah gak sempat pindah rumah sakit. Demi keselamatan Dira. Lebih baik biarin dia masuk dulu buat lahiran. Ayah, dari data penyelidikan, keluarga Sony selalu baik sama Dira. Harusnya nggak akan menyakiti. Aku di sini buat membela Dira. Mereka juga gak berani macam-macam di depan aku. Cepat jalan, ayo. Anaknya bentar lagi lahir. Kamu bakal jadi ibu, ngeden yang kuat. Kenapa? Kenapa aku harus alami semua ini? Daripada anakku lahir untuk jadi kantong darah orang lain, aku mendingan sekarang aku bawa dia mati bareng. Ibu gak boleh berputus asa, kamu harus ngeden biar bayinya bisa lahir. Kamu siap-siap dulu. Begitu lahir langsung ambil tali pusarnya. Enggak, aku nggak setuju. Nggak boleh ambil tali pusarnya. Tapi kamu udah tanda tanganin surat persetujuannya. Enggak, kapan aku setuju? Ini, lihatlah, surat persetujuannya. Tanda tangan kamu sendiri. Nggak mungkin, kapan aku...
Sayang, ini ada beberapa hasil laporan. Kamu harus tanda tanganin sendiri. Ini. Sini. Biar aku lihat dulu. Sayang, kamu habis disuntik, butuh istirahat. Tanda tangan di sini, biar aku tunjukin tempatnya. Ayo. Sini. Sony, kamu memang brengsek. Kamu nipu aku tanda tangan waktu aku gak sadar. Hampir aja Dira berhasil kabur. Untung akhirnya dia berhasil dimasukin. Bahkan langit pun bantuin kita. Raffi bisa diselamatkan. Halo? Apa? Beneran? Syukur banget. Ada apa? Seneng banget gitu? Telepon dari Presidir Grup Halim. Katanya perintah langsung dari Ketua Dewan. Mau angkat aku jadi General Manager Cabang Halim. Apa? General Manager? Wah, anakku, kamu keren banget. Sampai diangkat langsung sama ketua dewan. Hari ini keluarga kita dapat kabar bahagia double. Raffi juga dapat darah tali pusar, penyakitnya bisa sembuh nanti. Ini harus dirayakan. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Mulai sekarang, aku jadi istrinya General Manager. Darah tali pusar. Gak boleh, gak bisa. Anak yang nunggu transplantasi sekarang ada di ruang operasi. Dia butuh darah tali pusar buat hidupnya. Kalau kamu tolak sekarang, anak itu bisa kena dampak besar. Iya, kamu kan udah tanda tangan. Enggak, aku sama sekali gak setuju. Cepat tanya keluarga ibu hamil. Apa maksudnya darah tali pusar? Sebenarnya kalian berdua ada hubungan apa? Urusan apa sama kamu? Aku nggak singgung kamu. Kamu duluan yang nuduh aku ya. Tadi kamu yang halangin Dira masuk ruang bersalin. Sebenarnya maksud kamu apa? Iya, Tua Bangka. Kamu sebenarnya siapa? Hah? Dari tadi halangin Dira masuk ruang bersalin. Sebenarnya kamu ada rencana busuk apa? Dengar ya kalian semua, urusan keluargaku jangan ikut campur. Jaga sikap kalian semua. Siapa keluarga dari ibu hamil ini? Ibu hamil menolak keras buat diambil darah tali pusarnya. Apa? Keluarganya boleh masuk buat bujukin nggak? Kamu bilang apa? Dia malah nggak mau. Itu dia sendiri yang tanda tangan. Sekarang semua prosedurnya udah beres. Dokter, kamu masuk sekarang, cepet ambil darahnya. Iya, anaknya di ruang operasi udah disiapin semua. Tinggal nunggu darah tali pusar. Kumohon bawa aku ke rumah sakit lain. Adi, cepat cari kepala rumah sakit dan ambil semua rekam medisnya Dira. Oke. Andra, kamu ke rumah sakit kedua, cari 2 dokter kandungan untuk bantu persalinan Dira. Oke. Tapi tetap harus nurutin kemauan ibunya. Raffi masih nungguin. Aku suaminya, aku mau masuk ngomong sama dia. Minggir. Suruh dia lahiran dulu. Kalau ada apa-apa aku yang tanggung. Emang kamu mampu tanggung jawab? Kalau kamu masih halangin, aku lapor polisi. Apa? Aku langsung ke atas lihat Raffi. Kenapa? Kata dokter, karena gak dapat darah tali pusar, kondisi Raffi mulai lemah. Aku naik dulu ya. Raffi kenapa? Dasar tua bangka bajingan. Dengar ya, hari ini cucu kesayanganku sampai kenapa-napa. Aku bakal habisi kamu. Ayo nak, biarin aja dia. Cepat masuk, suruh dokter ambil darah tali pusarnya. Ayo cepat. Jangan macam-macam. Dira, dasar cewek murahan. Kamu tahu nggak, tanpa darah tali pusar itu, Raffi bisa meninggal. Sony, kita udah nikah 10 tahun, kok kamu bisa gitu ke aku? Meski aku dan anakku meninggal, gak aku biarin kamu dapatin itu. Dengar, ini bukan keputusanmu. Dokter, sekarang suntikin dia hormon pemicu kontraksi, biar cepat lahir dan ambil darah tali pusarnya. Awas, jangan macam-macam. Satpam! Kalian siapa? Lepasin aku! Lepasin! Ayah,
Riwayat medis Dira sudah ketemu. Ada masalah besar. Transplantasi sel induk saudara kandung. Bukti pakai darah tali pusar. Ini semua ada tanda tangan Dira. Ayah, lihat ini. Sony sama Vina pasangan brengsek itu. Ternyata mereka sudah punya anak. Pasti mereka pakai cara kotor. Nipu Dira setujui surat persetujuan ini. Terus pakai darah tali pusar anaknya Dira. Buat nolong anak haram mereka. Tolong, bawa aku ke rumah sakit lain. Pantas saja. Tadi Dira mengatakan hal yang aneh. Pantas suster bilang Dira mau kabur. Kita yang gak jaga dia baik-baik, Ayah. Ayah, aku udah bawa dokter kandungan dari rumah sakit lain. Oke. Ayo kita masuk. Buat belain Dira. Nggak ada yang bakal belain kamu. Darah tali pusar itu harus diambil. Dira, kalau mau nyalahin karena kamu yatim piatu, nggak ada yang bakal belain kamu. Darah tali pusar itu harus diambil. Kalian ngapain? Ini ruang bersalin. Beraninya pukul aku. Cepat bawa dia pergi. Kalian ngapain? Lepasin aku. Makasih. Setelah Dira lahiran nanti, keluarga Halim pasti kasih hadiah besar. Siap. Maksud kalian apa ini? Kita dokter kandungan dari rumah sakit kedua. Dapat perintah dari direktur kalian. Ini. Datang tangani proses lahiran Nona Dira. Cepat pergi! Nona Dira, sekarang kita yang tangani lahiranmu. Gak bakal ada yang maksa kamu lagi. Makasih ya, Om. Ada aku di sini, kamu tenang aja. Aku keluar dulu. Siapa yang suruh kalian keluar? Aku gak setuju ganti dokter. Cepat masuk, bantuin istriku lahiran. Kalian udah beneran gak ada takutnya? Kalian pasti bakal kena karmanya. Dengar ya, aku udah teleponan sama direktur. Nanti pas dia datang, gak ada yang bisa kabur. Siapa yang panggil aku? Pak, itu aku. Aku yang nyari kamu. Istriku sekarang lagi lahiran di dalam. Operasinya baru setengah jalan. Kalian malah ganti dokter dari cabang kedua. Menurutmu itu wajar nggak? Semuanya sedang bantu lahiran. Mau dokter dari rumah sakit manapun, dokter kandungan itu sama saja. Orang ini sudah gila ya. Kepada orang terkaya di kota Sungai, ketua grup Halim yang terkenal itu berani mengancam begitu. Ini istriku yang lagi lahiran. Ganti dokter harus dapat izin aku dulu. Iya benar. 2 dokter yang sebelumnya udah bagus. Kenapa mesti ganti dokter? Aku kasih tahu ya, kalian lakuin ini udah melanggar hukum. Melanggar hukum? Kalian udah ngelakuin hal kotor di belakang Dira. Masa kalian sendiri gak sadar juga? Kamu dapat dokumen ini dari mana? Hah? Nah, kamu jangan takut. Itu tanda tangan asli dari Dira. Benar. Surat perjanjian itu Dira tanda tanganin sendiri. Meski ini dibawa ke pengadilan, kalian gak bisa lakuin apa-apa. Kepala rumah sakit sialan. Kalian ini masih tahu hukum gak? Hah? Kalian semua sudah kompak berani buat nindas kita? Itu apa hebatnya? Rumah sakit kalian udah nerima berapa dari mereka? Sampai bisa tutup mata lindungi mereka. Dengar ya, cepat balikin dokter sebelumnya. Kalau enggak, aku laporin kalian. Ku kasih tahu ya, ku buat kalian di penjara. Iya, cepat ganti dokternya. Dengar gak? Aku suaminya. Aku punya hak untuk memutuskan. Laporin aja. Aku juga mau lihat. Suami selingkuh kayak kamu yang berkuasa atau aku, ayah kandungnya yang punya hak mutusin. Apa katamu? Ini. Kamu sudah tuli ya? Dia adalah ayah kandungnya Dira. Dan aku adalah kakaknya Dira. Selama kita ada di sini, jangan harap bisa nindas Dira lagi. Kalian lagi bercanda ya? Selama ini Dira itu anak yatim piatu. Hah? Sekarang tiba-tiba muncul ayahnya dan juga kakaknya. Gak mungkin.
Dira udah nikah sama Sony bertahun-tahun. Gak pernah dengar dia punya keluarga? Oh, aku tahu sekarang. Pasti Dira cewek murahan itu gak mau donor darah tali pusar buat Raffi. Makanya dia bayar kalian buat menipu kita. Kamu bilang kami ini aktor? Kamu ini bodoh sekali ya. Satu kota sungai, gak ada yang berani nyamar jadi kami. Masih belum puas acting ya? Kalian kesini cuma buat lucu-lucuan. Dengerin ya, perjanjian donor tali pusar itu Dira tanda tanganin sendiri. Sekarang anaknya lagi rebahan di ruang operasi. Kalau nggak ada darah itu, dia bisa mati. Kalau sampai anaknya kenapa-napa, kamu sebagai direktur ada pelakunya. Mending lupain aja niat kalian itu selama kita ada di sini. Darah tali pusarnya nggak bisa kamu ambil. Pak, orang-orang ini semuanya aktor bayaran Dira. Aku yang paling deket sama Dira. Aku suaminya. Aku yang jadi wali resminya. Andra, gak usah emosi. Nonjok dua orang bego ini cuma bikin tangan kamu kotor. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini apa? Hasil tes DNA. Kamu... Apa? Dira si cewek murahan ini lumayan pinter juga. Tahu kalau mau bohong ya sekalian total aja. Nah, coba kamu mikir. Aktor-aktor ini pasti dibayar sama dia. Itu hasil tes DNA jelas-jelas juga palsu. Ributnya udah cukup loh. Tes DNA ini aku yang melakukannya langsung. Gak mungkin salah. Aduh, kalian berdua bego banget. Masa ngira direktur juga aktor bayaran sih? Kalian beneran keluarganya Dira ya? Tentu. Cuma kita yang berhak wakilin Dira. Bukan kamu, dasar sampah berarti iblis. Gimana kalian pernah nyakitin Dira? Aku bakal hitung semuanya. Baik itu secara hukum ataupun moral. Mereka lebih layak wakilin ibu hamil dibandingkan kalian. Pantes dokternya bisa diganti seenaknya. Nah, sekarang kita harus gimana? Dokternya udah mereka ganti. Makin susah dapetin darah tali pusarnya. Dira hilang waktu umur 10 tahun. Kami udah nyari dia selama 25 tahun baru nemuin dia. Mulai sekarang kami gak bakal biarin dia disakitin lagi. Sony, kamu selingkuh saat masih menikah. Punya anak haram sama pelakormu. Kamu sengaja buat Dira hamil cuma untuk pakai darah tali pusar anak yang nyelamatin anak haram dari pelakormu. Sony, kamu itu memang brengsek. Anak dari pelakor masih mau pakai darah tali pusar. Mimpi. Enggak kok, kita nggak nipu dia. Itu adalah tanda tangan dia asli. Ini beneran. Anaknya sekarang udah baring di atas meja operasi. Kalau nggak dapet darah tali pusar itu buat nyelamatin nyawa. Kalau kalian gak kasih, sama aja bunuh dia. Waktu Dira belum sadar sepenuhnya. Bohongin dia biar mau tanda tangan. Aku bisa tuntut kalian atas penipuan. Membunuh anak kecil. Kalimat itu keluar dari mulut sampah kayak kamu. Sungguh sangat ironis. Selamat. Ibu dan bayinya selamat. Makasih para dokter. Nanti sekretarisku akan menemui kalian. Anda ini terlalu segan. Anaknya udah dibawa buat diperiksa. Nanti bakal langsung diantar ke kalian. Darah tali pusar dari ibunya udah kita simpen dengan aman. Semua keputusan ada di tangan kalian. Ayo, bantu antar kedua dokter ini. Makasih ya, Om. Dasar anak polos. Aku ini ayahmu. Apa? Liontin giok ini, kenapa kamu juga punya? Waktu kamu umur 10 tahun, ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Cuma ayah gak nyangka, ayah dikejar-kejar sama musuh. Ayah gak sengaja bikin kamu hilang. Maafkan ayah, Dira. Kamu sudah banyak menderita. Hah? Jadi kamu beneran ayahku? Dira, cepatnya. Aku punya ayah. Aku punya keluarga juga. Dira, aku kakak pertamamu.
Namaku Adi. Dira, aku ini kakak kedua, Andra Halim. Ayo panggil kakak. Kak Andi, Kak Andra. Ayah, Kak Adi, Kak Andra. Untung kalian datang. Kalau enggak aku... Anak baik. Kamu udah banyak menderita. Sekarang ayah di sini. Mulai sekarang. Gak ada yang bisa gangguin kamu lagi. Dira gak usah takut. Sekarang kamu udah jadi putri kesayangan keluarga Halim. Dira, aku ini juara nasional bela diri. Siapapun yang berani ganggu kamu, kutinju sampai giginya ompong. Sony, darah tali pusarnya mana? Raffi udah gak bisa nunggu lagi. Gak ada cara lain, cuma bisa minta tolong dia. Sony, tolong kamu minta dia selamatin anak kamu sendiri. Dira, itu selamat ya. Kamu lihat? Sekarang kamu udah ketemu ayah sama kakak kamu. Berarti kita satu keluarga. Iya kan? Nggak perlu bikin semuanya jadi kaku banget. Iya, benar-benar. Itu Besan, kakak ipar juga. Kita emang terburu-buru waktu itu. Sampai bikin kalian salah paham sama kita. Kita harusnya ngomong baik-baik sama kalian. Dira, aku tahu kamu itu cewek yang baik hati. Dulu aku yang salah, udah nyakitin kamu. Tapi sekarang kamu nggak mungkin tega cuekin gitu kan? Iya kan? Iya Dira, tolong. Diam kamu. Kalian masih berani ya? Sampai detik ini masih mau paksa aku. Bukan gitu Dira, ini semua salahku. Aku yang jahat sama kamu. Mau pukul maki juga aku terima. Aku mohon, kasih Raffi kesempatan hidup. Tutup mulut kalian! Dira, mau gimana ngadepin mereka? Aku mau istirahat di kamar. Oke, antar Dira buat istirahat dulu. Jangan sampai mood kamu rusak. Karena sampah kayak gini. Ayo. Dira, aku mohon. Kita berdua sudah lama berteman. Tolong banget, kasih aku darah tali pusar itu ya. Hubungan? Kamu sahabat terbaikku, tapi kamu malah main belakang sama suami aku. Gini caramu sebagai teman. Dira, aku salah. Semua ini salahku. Tapi Raffi itu masih anak-anak. Anak gak salah apa-apa. Aku mohon, tolong kasih Raffi satu kesempatan aja. Sudah begini masih minta darah tali pusar Dira. Kalian udah gak waras. Dira, aku beneran sadar aku salah. Aku mohon tolong selamatin Raffi. Anak itu gak salah apa-apa. Dira yang baik. Darah tali pusar itu satu-satunya harapan Raffi. Dia masih kecil, kasih ke dia aja. Minggir! Dira, udah aku omongin baik-baik juga gak bisa. Oke. Ada yang mau bunuh orang, ada yang mau bunuh anak 3 tahun. Dira, kenapa kamu gak mau kasih darah tali pusar ke Raffi? Dia baru 3 tahun. Sekarang dia lagi di ruang operasi nunggu darah tali pusar buat nyelamatin dia. Kenapa? Kamu udah tanda tangan surat persetujuan tiba-tiba nyesel. Kamu jahat banget. Sejahat itu sampai mau lihat cucuku mati. Dira, aku mohon selamatin Raffi. Tanpa darah tali pusar itu dia bisa meninggal. Dia baru 3 tahun. Dari dia lahir, dia udah terbaring di rumah sakit. Iya benar Dira, Raffi itu masih kecil. Dia belum pernah lihat dunia luar. Aku mohon, kasih anak ini kesempatan hidup. Semua ini salah kita. Kamu boleh gak maafin kita, tapi tolong jangan lampiasin ke anaknya. Aku mau ngomong jujur. Kamu juga seorang ibu. Kok bisa kamu tega liatin anak sekecil itu meninggal di atas ranjang rumah sakit? Iya, coba pikir dari posisi orang lain. Kalau anakmu tiduran di ranjang itu kamu juga sakit hati kan? Cuma darah tali pusar buat kamu sama bayimu gak bakal ada efek sampingnya. Iya bener. Sekalipun dendamnya segede apa, di depan nyawa orang, mending disimpan dulu. Emangnya urusan kalian apa? Hah? Ngomong seenaknya kalian gak ngalamin. Ngerti apa kalian? Dira, tenang aja. Mau gimana pun pilihan kamu, kami bakal dukung kamu. Dira, abaikan aja omongan orang yang so bermoral. Mereka paling jago. Seolah-olah moral mereka paling tinggi. Maksa orang lain untuk nurut. Ngapain ngumpul di sini? Ini kan rumah sakit. Ayo bubar, ayo pergi. Ayo cepat. Ayo. Kamu lihat Raffi, lagi tiduran di meja operasi. Setiap kali napas kayak nyiksa banget. Detak jantungnya Raffi ngelemah tiap menit. Padahal dia masih anak kecil.
Dira, tolong kasih darah tali pusarnya ke Raffi ya. Itu satu-satunya harapan dia. Raffi masih kecil banget. Aku tahu kamu benci aku. Tapi masa kamu tega benci sama anak kecil? Oh, kalau hari ini kamu gak setuju, aku siap berlutut di sini sampai mati. Aku mohon tolong Raffi. Kamu pasti akan selamatkan dia, iya kan? Iya Dira, kucing liar di komplek mati aja kamu sampai sedih banget. Apalagi ini nyawa manusia. Kamu pasti gak akan tinggal diam, benar kan? Dira, aku selalu ingat kebaikanmu. Dulu aku milih bareng kamu karena kamu orangnya baik hati. Jadi kamu gak akan biarin orang lain mati, iya kan? Jadi cuma karena aku baik hati, aku pantas dibohongi sama kalian dan dijadikan alat ya? Bukan begitu. Dira, aku cuma lagi hilaf waktu itu. Aku mohon tolong selamatin Raffi. Bisa nggak jangan sejam ini? Aku yang kejam. Sony, kita udah menikah 10 tahun. Aku sudah banyak berkorban untukmu. Terus kamu bilang aku yang kejam. Dira, aku salah. Aku sadar aku salah. Dulu pas kamu mau lanjutin kuliah S2, gak punya duit buat bayar uang kuliah. Aku kerja sampai ambil 3 kerjaan buat biayain kamu sampai lulus. Aku ingat. Semuanya aku masih ingat. Terus kamu, Vina. Waktu kamu baru masuk kantor, semua orang pada jauhin kamu. Aku yang nemenin kamu selesaiin proyek itu. Waktu itu kamu bilang aku teman terbaikmu seumur hidup. Maaf ya. Terus kamu juga. Tahun lalu kakimu pernah kram parah. Tiap malam kambuh terus. Aku tiap malam tusuk jarum sama pijatin, makanya kamu bisa sembuh. Aku ingat. Ternyata kalian semua masih ingat ya. Terus kalian balas aku kayak gimana? Dira, kamu mau gimana sama mereka? Dira, jangan takut ya. Ada aku yang membelamu. Kompak buat nipu aku. Anggap aku cuma alat. Habis tujuan tercapai kalian usir aku. Kalau bukan karena ayah sama kakak, kayaknya kalian udah berhasil. Dira, kamu sudah mukul dan juga memaki. Aku mohon, tolong bantu aku sekali lagi ya. Kalian emang nyebelin. Tapi anak itu gak salah. Darah tali pusarnya akan aku kasih. Mulai sekarang. Aku gak mau ketemu kalian lagi. Oke, aku janji gak akan muncul lagi di hadapanmu. Tenang aja, mulai sekarang. Kita beneran gak bakal muncul lagi di depanmu. Oke. Kita nurut aja sama kamu. Kakak, ayah aku capek. Bantu aku balik ke kamar. Dira, ini hari bahagia. Kamu keluar dari rumah sakit. Aku udah siapin kejutan spesial buat kamu. Baju-baju sama perhiasan ini semuanya model baru edisi terbatas. Kamu suka yang mana langsung pakai aja. Kalau kamu nggak suka, di rumah masih banyak. Nanti aku suruh orang kirim ke sini. Makasih ya kak, tapi semua ini udah cukup banget. Cukup dari mana? Kayak tas, make up, perhiasan, baju-baju gitu. Di rumah masih banyak stoknya. Kak, semua ini mahal banget. Aku pakai baju biasa aja udah cukup. Nggak cukup. Kamu permata paling berharga di keluarga kita. Harus yang terbaik buat kamu. Semua yang kurang 25 tahun ini harus disediain buat kamu. Aku tahu kak, tapi aku ini. Tapi apa? Sini, coba deh. Ayah pegang dulu. Makasih kak. Gak usah basa-basi gitu. Ayah sama Kak Adi lagi ngurusin kerjaan. Nanti mereka yang jemput kamu. Aku urus proses keluar rumah sakit dulu ya. Kalian berdua dandanin Nona Dira yang cantik ini. Baik, Tuan Andra. Dadah. Ini putri dari keluarga mana? Cantik banget. Lihat bajunya sama tasnya. Semua custom khusus dari Nair. Punya duit belum tentu bisa beli. Kamu belum tahu dia ya? Dia yang sempat heboh di rumah sakit karena dihianati cowok brengsek itu. Oh, aku ingat sekarang. Selain cantik, dia juga baik hati. Tahu kan anak haram cowok yang brengsek itu? Pas kritis aja dia donor darah tali pusarnya. Bukannya aku udah bilang, jangan nongol depan aku lagi. Emangnya kenapa? Rumah sakit ini juga bukan punya kamu kan? Dulu kamu semena-mena cuma karena punya darah tali pusar. Sekarang operasi Raffi sudah selesai. Jangan mimpi bisa sok atur kita lagi. Sifat susah banget berubah. Pasangan sampah kayak kalian bikin jijik banget.
Mulai sekarang jaga sikap kalian. Jaga sikap sendiri. Kamu itu siapa berani ngomong kayak gitu ke kita? Cuma modal. Cuma modal baju palsu yang kamu pakai itu ya. Nggak nyangka kamu gila gengsi banget. Dira, kamu emang munafik banget. Barang palsu? Barang palsu apa? Hah, masih pura-pura bego. Oke, hari ini aku bakal langsung bongkar kepalsuan kamu di depan umum. Ayolah, aku juga mau lihat gimana caranya kamu mau bongkar. Kampungan. Kamu tahu nggak baju yang kamu pakai ini harganya berapa? Ini kakakku yang beliin, aku nggak perlu tahu. Sombong banget ya. Baju yang kamu pakai ini itu pesanan khusus dari Nair. Satu aja harganya bisa sampai miliaran. Memang kamu mampu beli apa? Mahal banget ya? Pantesan keren banget. Dira, kamu suka pamer, pasti kamu ngutang buat beli baju Nair. Tapi kalung kamu itu nggak mungkin asli. Kalung itu asalnya dari mana? Namanya itu bintang langit malam. 3 hari lalu dibeli oleh orang kaya misterius di acara lelang. Kamu pikir itu sekarang bisa-bisanya muncul di leher kamu? Ayah bilang batu di kalung ini kalau malam bisa nyala terang. Jadi namanya bintang langit malam ya? Dira, kalau kamu pencitraan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu beli tas KW, harus cari yang mirip dikit. Tas ini bagus. Emangnya kenapa? Kamu nggak tahu ya, tas ini baru akan dirilis tanggal 8 bulan depan. Tapi kamu sekarang udah pamer-pamerin begitu. Ini dari Kak Adi waktu acara minum bareng brand itu. Terus dia bawain aku. Udah cukup ya Dira. Awalnya aku cuma kira kamu suka pamer. Tapi ternyata kamu sampai bohong begini. Cukup ya Dira, nggak usah acting. Aku tahu kamu nggak terima ditinggalin sama Sony. Makanya mau balikin harga diri kamu. Dira, demi gengsi di depan kita semua, kamu sampai pakai barang palsu. Kok dulu aku nggak nyadar ya? Kalau kamu ternyata begini. Aku nggak ada niat kayak gitu. Semoga kalian berdua langgeng terus, nggak bisa pisah. Makasih. Berarti kamu ngatain aku. Berarti kamu ngatain aku. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Kak, Aku ini juara nasional bela diri. Siapa yang kasih kalian nyali berani nindas adikku? Berani mukul aku ya? Kamu tahu nggak aku siapa? Hah? Kamu kan bajingan yang beberapa hari lalu sujud minta darah tali pusar. Apa? Aku salah orang ya? Kamu masih inget ya? Terus kamu tahu nggak? Sekarang aku udah resmi jadi general manager cabang Halim. Apa? Cowok brengsek ini ternyata general manager cabang Halim. Hah? Seriusan? Beneran? Ini info dalam dari grup Halim. Nama general manager cabangnya itu Sony. Padahal grup Halim punya reputasi bagus. Kok bisa nggak cowok buaya jadi manajer? Jelas karena aku punya kemampuan. Makanya aku dipromosiin di luar jalur. Orang rendahan seperti kalian ngerti apa? Udah jangan berisik. Kalian cuma sirik sama suamiku. Ayah sama kakak, kok bisa sampai lupa soal ini sih? Beneran bikin rusak nama grup. Takut juga kan? Kalau gitu cepat sujud. Minta maaf ke aku. Coba gonggong anjing 2 kali. Mungkin kalau gitu aku bisa maafin. Gak apa-apa. Lanjutin aja sombongnya. Sebentar lagi udah bukan general manager kok. Ngomong kosong aja kerjanya. Kamu siapa? Direktur utama grup Halim. Sebentar itu sebenarnya berapa lama? Mulai saat ini, Sony udah nggak jadi general manager lagi. Mulai saat ini, Sony udah nggak jadi general manager lagi. Bagian HRD, perintah langsung dari ketua dewan. Jabatan general manager cabang Sony dicabut. Dan dia diblokir di seluruh industri. Diblokir satu industri. Kamu pikir kamu siapa? Katak dalam tempurung. Yang berdiri di depan kamu adalah ketua grup Halim. Grup beromset ratusan triliun per tahun dan nomor 1 di kota Grup Sungai. Halim, gak nyangka sama sekali ketuanya bisa datang ke tempat kita. Cuma karena kamu bermarga Halim, otomatis kamu jadi ketua grup Halim. Kamu sebenarnya mau ngapain? Cuekin aja 2 badut ini. Hari ini aku datang buat jemput anakku pulang. Selamat datang kembali, Nona. Selamat datang kembali, Nona. Dira, gaya kamu gede banget ya.
Gelar karpet merah terus sewa bodyguard. Semua cuma buat nyenengin harga diri kamu yang menyedihkan itu. Aku ulangi sekali lagi. Kita udah gak ada hubungan apa-apa. Urusanku gak ada kaitannya sama kamu. Dira, kamu cuma lihat Sony jadi manajer, terus kamu mau dia balik lagi kan? Dengar ya, gak mungkin. Rebut dia balik. Aku gak biasa ngambilin barang bekas. Kamu... Baiklah, tepati omonganmu. Oke, sekarang silakan kalian pergi. Gak mau. Waktu itu, kalian maluin aku di depan umum. Hari ini aku mau balas semuanya. Hari ini, aku bakal bongkar topeng munafik keluarga kalian. Kamu bilang keluarga kami cuma pura-pura. Emang kenapa? Katamu Dira itu putri keluarga kalian. Kenapa pas jemput dia pulang hari ini nggak ada bawa hadiah apapun? Bikin acara segede gini cuma buat sok keren doang. Awalnya kami cuma mau jemput Dira pulang. Tapi kelakuan kalian kayak katak bikin ilfil. Oke. Sekarang aku bakal kasih kalian semua pelajaran. Kalian bilang kami miskin, gak siapin apa-apa buat Dira. Oke. Aku bakal tunjukin pada kalian apa yang sebenarnya sudah kami persiapkan. Satu kotak ini bernilai lebih dari 4 miliar. Enggak, satu kotak ini minimal 6 miliar. Semua ini buat Dira semua. Yang lain buka aja. Ini semua hadiah buat Dira pulang. Delapan batang emas murni, 9 perhiasan giok berlapis emas buatan tangan para maestro, dan 3 pasang gelang giok langka. Wah, aku belum pernah melihat emas gede itu. Gelang giok langka ini dari warnanya aja bisa nyampe miliaran. Dan ada 3 pasang. Kalau di total semua harusnya bisa belasan bahkan puluhan miliar. 9 villa untuk berlibur di berbagai negara, lalu 2 mobil super. Buat Dira jalan-jalan, agar dia merasa senang. Itu kartu hitam sejati. Semua tahu limit kartu ini tidak terbatas. Aku harap adikku nasibnya selalu hoki terus. Kalau aja Sony sama Dira nggak bercerai, Sony udah jadi menantu keluarga konglomerat. Menantu bagus malah ditinggalin. Dan dia malah milih deket sama pelakor. Niatnya mau untung, malah buntung. Mau salahin siapa lagi? Salahnya sendiri. Kalau bukan gitu, separuh dari semua ini pasti punya dia. Sekarang nyesel ya. Waktu kalian ngebully adikku, sama sekali nggak mikirin ikatan suami istri. Kalau saja kamu bisa mikirin Dira sedikit. Meskipun kalian sudah cerai, kami tetap bakal kasih kamu uang. Tapi kamu lebih parah dari binatang. Sial, ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak goda aku, apa aku bakal tinggalin Dira? Sony, jangan dengerin, mereka ngaco. Barang-barang ini pasti ada yang gak beres. Apanya yang nggak beres? Dira, kalau keluarga mereka sekaya itu, mana mungkin dia tumbuh di panti asuhan? Mereka mana mungkin nyari dia sampai 20 tahun lebih? Di siang bolong gini, apa yang mau kalian lakukan ke cewek lemah? Sudah rebut cincinku, masih merasa benar. Padahal tadi aku nyaris percaya kalian dari keluarga tajir. Ternyata malah pamer cincin palsu segala. Palsu? Benar, cincin ini emang barang palsu. Yang asli gak mungkin ada di sini. Maksudmu apa? Itu cincin asli. Cincin ini punya Bos Hendra, orang terkaya di kota Teluk Timur. Itu batu giok kesayangan dia banget, berharga banget. Mana mungkin ada di tangan kamu? Gak tahu juga, kamu beli dari lapak mana. Kalau cincin kamu palsu, berarti semua barang-barang kamu pasti palsu juga. Maksudmu semua emas, duit, dan juga mobil mewah semuanya palsu? Iya, kalau dia emang sekaya itu, masa masih pakai cincin batu palsu? Diam kamu. Cincin ini dikasih sama Bos Hendra buat ketua kita. Kamu bilang gitu terus kita percaya. Cih, asli apa enggak? Aku tinggal tanya adikku. Sayang, HP aku.
Halo Dik, datang bentar. Ada yang pakai barang palsu, ngaku-ngaku itu barang antik dari kalian. Kak, Dik, kamu udah datang. Coba lihat, barang ini asli atau palsu? kalau dilihat dari warna sama teksturnya, mirip banget. Tapi barang ini selalu disimpan di ruang pribadi Bos Hendra. Jadi, sebenarnya barang ini asli atau enggak? Ini cuma barang tiruan tingkat tinggi, Kak. Cincin giok ini asalnya dari mana? Untuk barang palsu kayak gini, perusahaan kita bakal selidikin serius. Tuh, dari orang di sebelah sana. Sama semua mobil mewah, duit, dan properti juga. Wah, kalau gitu, keluarga ini lebih tajir dari bosku, yang notabene orang terkaya Teluk Timur. Iya juga, sayangnya itu semua palsu. Ngomong, barang palsu ini asalnya dari mana? Ku bilang sekali lagi, cincin ini dikasih sama Bos Hendra buat ketua kita. Kalau cincin ini sampai rusak, apa kalian pikir bisa ganti? Kalau cincin ini sampai rusak, apa kalian bisa ganti rugi? Gak mau ngomong ya? Oke, aku langsung laporin ke kantor pusat sekarang. Terus laporin ke polisi. Tunggu polisi datang, lihat nanti siapa yang masih bisa songong. Kak. Dira, aku beneran shock banget. Ini orang yang kamu cari selama lebih dari 20 tahun? Sok-sokan ngaku jadi ketua grup Halim? Hah? Untungnya keluargaku nggak ketemu aku duluan. Kalau enggak, aku nggak akan lihat muka aslimu. Udah segini masih belaga bener. Kalian ini beneran gak tahu takut ya? Grup Halim gak bakal tinggal diam. Dira, kamu kebanyakan acting kali ya. Kalau ayahmu beneran ketua grup Halim, hari ini kamu keluar dari rumah sakit, kenapa nggak ada yang datang sambut kamu? Nggak apa-apa. Dirayain atau enggak juga bukan masalah. Yang asli pasti tahan ujian. Kalian ntar juga kena masalah. Bos, perhiasan ini milik permasyuri kerajaan raya. Harganya sampai 20 miliar. Beneran mau dikasih ke orang? Kamu ngerti apa? Bima, juragan terkaya di kota sungai ternyata tertutup. Mau deketin dia aja nggak punya jalan. Sekarang akhirnya dia nemuin putrinya yang udah hilang 20 tahun. Katanya hari ini dia mau jemput putrinya pulang. Selama kita bisa bikin putrinya senang, perusahaan kita langsung melejit. Bos, mobilnya udah siap. Barusan dapat telepon. Katanya cincin giok itu ada yang palsu. Suruh tim hukum perusahaan yang urus. Jangan gangguin urusan penting kita. Harus datang duluan sebelum dua orang itu. Ayo. Biarin aku nangis. Hari ini aku bikin kalian nangis juga. Hah? Berani pura-pura jadi orang kaya? Berani juga nipu aku? Berani pura-pura terus? Sony cepat, bantu aku sobek uang palsu ini. Sony, kita udah lama jadi suami istri. Aku saranin satu hal, jangan ikutan gila kayak dia. Cewek murahan mau nakutin siapa? Sony cepat sobek bareng aku. Cepat sobek. Iya. Kamu ngasih barang palsu buat nipu aku. Gawat. Benar. Langsung sobek. Lihat kamu mau pura-pura pakai apa lagi. Lihat kamu mau sok-sokan kayak gimana lagi. Sony, Vina, aku sebenarnya udah mau biarin aja kalian, tapi kalian malah gangguin aku terus. Ini balasan buat kalian. Halo Ketua Dewan. Itu kan orang terkaya di kota kita, Bos Hendra ya?
Itu benar, Kevin itu pernah aku lihat di TV. Dia pendiri teknologi inovatif, masa depannya cerah banget. Terus Raka itu juga, dia pemimpin Biotera di kota kita. Banyak bos yang datang ke dia. Orang itu pasti ketua grup Halim. Orang terkaya di kota sungai. Iya betul. Ketua Bima, katanya dia sudah ketemu sama putrimu dan menantumu yang baik. Tapi malah dapat cucu juga. Ini keberuntungan 3 kali lipat. Kita... Ketua Bima, ini perhiasan milik permasyuri kerajaan raya. Megah dan anggun, cuma putri Anda yang cocok pemakainya. Ketua Bima, ini tusuk konde giok Feng Ming kuno. Semoga putri Anda suka. Ketua Bima, ini ginseng gunung cahaya paling berharga. Kalian perhatian banget ya bawa hadiah. Tapi hari ini kurang pas. Vina, itu orang terkaya di kota Teluk Timur, Hendra. Lihat sikap dia ke keluarga Halim. Jangan-jangan kita salah nebak. Vina, itu orang terkaya di kota Teluk Timur, Hendra. Lihat sikap dia ke keluarga Halim. Jangan-jangan kita salah nebak. Gak apa-apa, Bos Hendra itu cuma suruh orang buat nyamar, acting mah harus total. Dia juga bohongan. Iya, Sony, untung kamu udah cerai sama Dira yang matre itu. Kalau enggak, si Dira bisa nguras duit kamu berapa? Tapi semua perhiasan itu... Barangnya palsu, orangnya juga. Cuma dilibatin buat acting. Dira nganggep dirinya sendiri tokoh utama. Seakan-akan dunia berputar mengitari dirinya. Siapa yang seberani itu berani nyamar jadi aku di kota Teluk Timur? Perhiasan aku ini udah dicek sama ahli sejarah benda antik. Ada sertifikatnya. Udah dicek ada sertifikatnya. Menurutku, uang palsu ini pasti kalian yang bikin. Kalian ini komplotan penipu. Kalau cuma bikin sertifikat palsu mah gampang banget. Hei, tolong jaga mulut kamu ya. Sekarang lagi di depan Ketua Bima. Aku gak mau mukul orang. Mau ngancem aku? Aku takut banget. Wih, marah ya? Kalau berani sini pukul aku. Dengerin ya, aku di grup Halim. Brengsek! Berani mukul istriku! Kamu! Dasar gak tahu diri, berani ngerusak perhiasanku. Dasar gak tahu diri, berani ngerusak perhiasanku. Vina, Vina. Cepat, cari ahli perbaikan yang paling top. Vina. Sialan, kalian ini preman ya? Hah? Seenaknya mukilin orang. Kalian memang geng penjahat. Dia duluan yang menjatuhkan barang orang. Dan sekarang malah nyalain orang lain. Kakak ipar. Bos Hendra, kok Anda datang sendiri? Aku manajer wilayah 3 perusahaan kita. Aku yang nemuin tunjuk soal cincin giok palsu itu. Gak nyangka perusahaan segitu perhatiannya sampai Anda turun tangan langsung. Barang palsu yang kamu maksud di mana? Emang bisa sampai mirip banget ya? Dasar penipu. Ayo cepat ngaku, barang palsu ini asalnya dari mana? Kalau masih nggak ngaku, kalian semua tamat. Barang palsu diomongin. Itu justru dikasih sama Bos Hendra. Kepada ayahku. Kalau kamu gak percaya, bisa tanya sama Bos Hendra. Bos Hendra udah datang sendiri ke sini. Kamu masih ngomong ngawur ya? Dan penipu tua di sana. Jangan kira kamu bisa kabur. Bos Hendra, mereka semua gak mau cari duit dengan jujur. Malahan bikin barang palsu buat merusak pasar. Bahkan cetak uang palsu sama bikin sertifikat properti palsu. Cetak uang palsu? Bikin sertifikat palsu? Betul bos. Orang-orang ini pada nekat banget bos. Aku mau kasih bukti ini ke kamu, Bos Hendra. Siapa tahu bisa masuk berita.
Nanti kamu bisa jadi orang terkenal, bos. Muncul di berita. Jadi orang terkenal. Iya, bos. Ini bisa ningkatin popularitas perusahaan kita. Ini kan kabar bagus ya. Bagus apa dasar? Anda ngapain pukul aku, bos? Memang mau pukul kamu. Bos, aku nggak ngapa-ngapain. Kok mukul aku? Nggak lakuin apa-apa. Hebat sekali kamu ya. Kamu berani pukul adik aku? Dia itu general manager. Dik, dia barusan mukul aku. Cepat lapor polisi. Siapa adikmu? Cepat minta maaf ke bos Hendra. Cepat minta maaf ke bos Hendra. Rizal, kamu udah gila ya? Berani mukul kakak kamu sendiri. Dia. Jadi kalian berdua yang bikin bos Hendra marah ya? Cepat minta maaf ke bos Hendra. Bos Hendra? Dia orang terkaya di kota Teluk Timur. Hendra Wijaya, bos Hendra. Apa? Aku malah mukul orang terkaya di kota Teluk Timur. Bukan cuma mukul aku. Kamu udah hancurin hadiah yang kukasih ke Nona Dira. Itu perhiasan milik permaisuri kerajaan raya, nilainya ratusan triliun. Nona Dira? Hadiah? Kamu belum sadar seberapa serius masalah ini. Dira, Nona Dira, dia itu adalah putri grup Halim. Orang yang kamu bilang pakai cincin palsu itu, dia adalah anak sulungnya dari grup Halim, Adi. Dia juga yang jadi CEO grup Halim. Apa? Tua bangka itu beneran ketua grup Halim? Dan aku nyaris jadi mantunya keluarga Halim. Tua bangka itu beneran ketua grup Halim. Dira itu emang nona besar dari grup Halim. Gak bisa, aku gak boleh biarin Sony balikan sama Dira. Sony, kamu cerai sama Dira emang udah benar. Padahal Dira udah tahu dia putri konglomerat, tapi sengaja gak bilang ke kamu. Dia emang remehin kamu dari awal. Pergi sana! Kamu gak berhak untuk menilai adikku. Beraninya kamu. Berani apa? Kamu. Kamu kenapa? Lepasin tanganmu. Dira, kelanjutan soal ini kamu mau ngapain? Kerugian pada hari ini cukup buat dia di penjara seumur hidup. Kalau kamu merasa itu gak cukup, aku masih ada cara lain. Sony. Rizal. Dira, ini beneran bukan salahku. Kita kan sahabat baik. Semua karena Sony. Dia yang mau balas dendam, beneran bukan salahku. Diam kamu! Jangan. Bukannya itu dia Kak Soninya kamu. Aku kan udah bilang sebelumnya, semoga kalian langgeng terus. Jadi, uang ini kalian berdua tanggung bareng aja. Uang ini, aku beneran gak sanggup ganti rugi. Kalau kalian bisa ganti, aku juga bisa lupain semuanya. Tapi kalau kalian gak bisa ganti, gampang. Habisin sisa hidupmu di penjara. Dira. Dira, aku beneran sadar aku salah. Aku mohon tolong maafin aku. Coba kamu pikirin baik-baik. Dulu kita juga saling cinta. Kita rujuk sekarang terus. Rawat bayi kita bersama. Gimana? Angkat kepalamu. Perasaanmu tipis banget. Isinya cuma kebohongan. Sekali sentuh langsung pecah. Sama sekali gak ada artinya. Kak Andi, Kak Andra, urusan di sini biar tim hukum aja yang tangani. Soal Sony, kita anggap lewat aja demi anak. Tapi Vina, aku pasti bikin dia bayar mahal. Oke. Muiz, urusan ini aku serahin ke kamu. Kerugian hari ini harus balik semuanya.
Kalau mereka nggak sanggup ganti rugi, biar mereka selamanya di penjara. Siap. Ayah, ayo kita pulang. Selain itu, adakan rapat direksi. Kasih tahu semua orang kalau Nona udah pulang. Ayah, aku emang salah. Kirain pas mereka dapat darah tali pusar, mereka bakal jera dan hidup tenang. Gak nyangka. Gak apa-apa, Dira. Sekali kepleset jadi pelajaran. Dengan begini, kamu juga bisa lihat muka asli mereka. Dira, di kartu ini ada 200 miliar. Kamu pakai aja dulu. Istirahatlah yang cukup. Habis itu, balik ke grup buat ambil alih urusan keluarga. Ambil alih grup, tapi aku masih belum terlalu ngerti soal bisnis grup. Iya, harus dipelajarin. Grup ini gede banget. Kak Andra cuma senang tinju. Ayah juga udah gak kuat kerja. Kak Adi juga kewalahan nanggung semua. Tapi aku harus mulai dari mana? Mulai di posisi apa ya? Mulai dari bagian mana ya? Nanti pas rapat dewan aja, kita bahas itu ya. Cuma buat posisiku harus ada rapat khusus. Ini bakal ribet nggak? Ribet. Nanti juga semuanya bakal jadi milik kamu. Kalau mereka bisa ikut andil, itu keberuntungan mereka. Jangan-jangan kamu masih mikirin orang itu. Nggak. Aku mau masuk ke grup. Nah gitu, itu baru putrinya keluarga Halim. Nanti kamu jadi ratunya keluarga Halim. Ingat ya, jangan sampai hal kecil nahan kamu terus. Ayo jalan. Nona Dira kan sudah balik, jadi seharusnya tetap kerja di perusahaan biar makin cepat kenal situasi grup. Benar, tetap di kantor pusat. Biar bisa terjun ke inti semua bisnis agar makin paham. Dira bisa berkeliling di tiap divisi, biar cepat berkembang. Dira, menurutmu gimana? Aku mau ninggalin kantor pusat. Gimana ini? Kenapa dibilang gitu? Kok bisa ya? Astaga. Iya. Apa maksudnya ya? Coba ceritain pikiranmu. Aku mau turun ke lapangan. Gimana pun kondisinya, yang penting tahu kondisi asli di sana. Bangun fondasi dulu biar layak jadi pemimpin. Tapi Dira, selama ini kamu selalu saja kerja di lapangan. Kenapa masih mau ke sana lagi? Soalnya aku ngerti di dalam grup ini ada tembok dan beda info antara level. Kalau itu nggak segera dihilangin, sebagus apapun keputusan, tetap susah menggapai ke level bawah. Kalau temboknya dirobohin, grup kita pasti jadi lebih hidup. Benar sekali, tapi itu belum cocok. Mending kamu urus cabang Halim dulu. Kalau soal turun ke lapangan, kamu atur sendiri aja. Aku setuju sama ayah. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, meski ngelihat masalahnya, tetap nggak bisa diatasi. Dira, aku kasih waktu kamu setahun. Kalau memang di cabang nanti nggak ada hasilnya, kamu balik lagi ke grup pusat. Belajar lagi bareng aku beberapa tahun. Rapat selesai. Gimana kerugiannya? Coba jelaskan. Semua kerugian perusahaan kita udah dihitung semua. Total ganti ruginya 110 miliar. Udah diajukan ke pengadilan. Lalu apa kata pengacara? Kalau lihat perkiraan sekarang, Vina jual semua harta juga nggak cukup. Kemungkinan di penjara 15 tahun. Sony gimana? Kalau menurut Nona Dira, demi anaknya, Sony cuma diusir dari perusahaan. Nggak bakal dituntut tanggung jawab. Kalau nggak nuntut Sony, secara opini di internal kantor juga menguntungkan buat Dira. Di mata bawahan, Dira adalah pemimpin yang berperasaan. Citranya juga bagus. Tapi apa nanti malah nggak jadi seenaknya? Vina itu contoh paling nyata bahwa di balik senyum ramah bisa ada hati busuk. Vina itu contoh paling nyata bahwa di balik senyum ramah bisa ada hati busuk. Raffi, jangan nonton TV terus. Sini makan ayam. Ayam ini banyak gizinya. Anak ini? Bu,
Dokternya udah bilang kalau doain bisa ganggu kondisi dia. Dia nggak boleh makan ini. Kenapa nggak mau dengar? Dokter-dokter itu ngerti apa, ha? Ayam hitam ini bergizi banget. Baru-baru ini Putri dari grup Halim, Dira, resmi gabung ke cabang Halim ditunjuk jadi pimpinan. Pekerjaan kali ini mungkin jadi langkah awal reformasi grup Halim. Semoga grup Halim ciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dira? Dira nggak ninggalin tempat ini. Nah, ini berarti Dira masih ada kamu di hatinya. Dia cuma butuh alasan buat balik lagi. Butuh alasan. Halo semuanya. Aku suaminya Dira, pimpinan dari grup Halim. Namaku Sony. Aku sama Dira udah nikah 15 tahun. Sekarang anak kita udah umur 3 tahun. Tapi demi balik kerja ke grup Halim, atas permintaan ayah dan kakaknya, dia malah ninggalin suami sama anaknya. Ibu, aku kangen sama ibu. Kasian banget anak ini. Astaga, nggak nyangka CEO grup Halim lakuin hal gini. Ninggalin suami sama anak. Dasar cewek matre. Satu grup Halim isinya emang gak beres. Bu Dira, dengan kehadiran Anda di cabang, kepercayaan klien makin meningkat. Iya benar. Ekspansi bisnis grup Halim semakin meluas, Bu. Kepercayaan itu bikin perusahaan kita makin maju. Iya Bu, dan sejak Anda gabung, para karyawan jadi semakin semangat. Yang dipercaya klien itu produk kita. Aku nggak penting. Kalau kita ngerti mereka, pasti tambah semangat. Bu Dira, gawat. Bu Dira, di platform online, tekanan opini publik ke perusahaan kita makin parah. Kok bisa? Ada beberapa tuduhan, katanya Anda ninggalin suami dan anak buat balik ke grup Halim. Kok Sony bisa ngelakuin hal kayak gitu? Videonya mana? Coba aku lihat. Tapi demi balik kerja ke grup Halim, atas permintaan ayah dan kakaknya, dia malah ninggalin suami sama anaknya. Keluarga kita beneran perhatian banget sama Dira. 2 tahun lalu dia sempat opname. Aku anterin dia ke rumah sakit terbaik. Tapi begini, perlakuan dia kepada keluarga kami. Bu, Jangan. kasih lihat mereka. Dia biarin ayahnya bikin rusuh di rumah sakit. Itu bukan cuma nyakitin aku, tapi juga nyakitin ibuku, bahkan anak. Hari ini aku siaran langsung di sini bukan buat nyerang siapapun, juga bukan buat nyalahin siapapun. Aku cuma mau kasih penjelasan dan keadilan buat keluargaku. Bos kayak gitu mana bisa bikin produk yang beneran tulus. Boikot produk-produk Halim. Pokoknya produknya nggak bakal aku beli lagi. Grup Halim cabut dari kota Teluk Timur. Sekarang dampak tekanan dari media makin gede. Kita harus gimana? Iya, itu dampaknya gede banget. Bahkan bisa bikin kantor pusat rugi. Belum lagi harga saham perusahaan juga bisa ikut goyang, Bu. Tenang aja, soal ini biar aku yang urusin. Kalian keluar dulu. Halo? Dira? Ngomong. Dira, aku sekarang udah nyadar salah. Kita balikan lagi ya? Aduh, coba kamu pikir. Aku sama Vina emang punya anak, tapi kita juga punya anak. Gimana pun, aku tetap ayah dari anak itu, iya kan? Jadi, Kamu harus percaya aku. Kali ini, aku gak bakal kegoda siapapun lagi. Mulai sekarang, kamu satu-satunya istriku. udah selesai. Aduh, aku tahu. Kamu sekarang gak mau ketemu Raffi. Tapi tenang aja. Aku bisa antar dia ke panti asuhan. Mulai sekarang, dia jadi anak yatim aja. Sony, kamu emang dasar buaya. Aku kasih kamu peringatan terakhir. Cepat klarifikasi sekarang, kalau nggak tanggung sendiri akibatnya. Jadi kamu udah lihat beritanya ya? Kalau gitu kamu pasti tahu. Berita itu bakal ngaruh besar ke perusahaan kalian. Kamu ngancem aku. Ngancem. Aku cuma terlalu peduli sama hubungan kita. Tapi tenang aja, asal kamu mau balik, aku pasti bantu hapus semua gosip itu. Ini kesempatan terakhir kamu dariku. Dira,
Kamu mau gimana urusan masalah ini? Aku udah kasih dia kesempatan. Dia sendiri yang gak hargain. Kalau nggak tegas ambil keputusan, malah makin ribet. Biar ayah aja yang urus sisanya. Suruh tim hukum kumpulin data, simpan bukti. Suruh tim humas bantu klarifikasi. Setelah itu, lapor polisi tangkap orangnya. Siapa? Aduh nak, ini kok masih belum ada kabar ya? Bu, tenang aja. Dira pasti bakal balik. Sekarang perusahaan gede paling peduli sama reputasi. Aduh, tapi hatiku nggak tenang terus. Jangan-jangan bakal ada apa-apa. Emangnya bakal ada apa, Bu? Tenang aja. Sekarang semua opini publik udah ngarah ke pihak kita. Selama kita nggak klarifikasi, Dira itu tetap cewek matre yang ninggalin suami sama anak. Iya. Anakku emang paling pintar. Tapi rencana kamu buat Raffi apa? Masa beneran mau dikirim ke panti asuhan? Mana mungkin, tenang aja. Nanti aku bakal bikin Dira ngaku dia anaknya sendiri. Ngomong gede benar. Dia kan bukan orang bego. Masa mau ngaku? Opini publik sudah seperti ini. Dia nggak ngaku pun harus ngaku. Mau setajir apapun dia, tetap aja harus balik dan nurut kan? Kamu emang pintar. Baiklah Pak Petugas, itu dia yang bernama Sony. Dia orang yang nyebar hoax di internet itu. Sudah, ayo ikut. Ngapain kalian tangkap aku, ha? Kalian tahu nggak aku siapa? Aku adalah suami dari putri keluarga Halim. Suami dari putri keluarga Halim? Di sini ada bukti kamu putar balik fakta, fitnah keluarga Pak Bima, serta menipu banyak orang. Bawa dia. Ngapain? Ah? Kalian mau apa? Kenapa kamu tangkap anakku? Aku mau ketemu Dira. Aku mau ketemu Dira. Siapa? Dira! Lepasin anakku. Lepasin. Kalau Anda mau ngomong, simpan itu buat di pengadilan. nanti. Kamu ngomong apa? Lepasin aku. Ini rumahku. Lepasin. Sayang. Aku ngerti. Ayah, kenapa? Ada kabar Raffi udah nggak ada penolakan tubuh lagi. Dan Maya juga udah jadi gila. Mungkin ini balasan buat mereka. Ayah, aku mau kasih nama bayiku Arfan. Boleh nggak? Boleh? Arfan Halim.